Oke, halo teman-teman, balik lagi bareng aku di sini dan sekarang karena kemarin banyak yang request jurusan kesehatan masyarakat dan sekarang aku udah bareng salah satu mahasiswa baru UI tahun 2020 jurusan kesehatan masyarakat nih. Oke, boleh perkenalan diri dulu dong. Oke, halo semua. Kenalin, nama saya Anindya dari S1 Reguler Kesehatan Masyarakat 2020. Salam kenal. Oke, halo Anindya. Anindya dari SMA mana Anindya? Dari SMA N1 Mataram. Oke, dari SMA 1 Mataram ya. Oke, Iya. sebelum kita ke inti pertanyaannya, nanti masalah nilai rapot, aku mau nanya dong alasan Anindya milih Kesmas UI itu apa sih gitu? Sebenarnya itu ada dua alasan. Yang pertama itu alasan yang formalitas, sama yang kedua alasan sebenarnya. Kalau alasan yang formalitas itu karena kalau ilmu kesehatan masyarakat itu ilmu yang dekat dengan diri kita sendiri sama sekitar kita. Dan kalau alasan yang sebenarnya karena saya itu nyari program studi yang emang menghindari ada unsur fisika dan kimianya. Dan gitu, Kak. Oke, jadi itu ya alasannya. Kemarin pas daftar SN, milih apa aja sih Anindya? Pilihan pertama ngambil itu jelas kesehatan masyarakat, sama yang pilihan kedua ngambil biologi. Biologi UI juga? Ya ngambil dua-duanya UI. Oke, dua-duanya UI. Oke, mau nanya dikit juga nih, kalau di sekolahnya Anindya yang lulus SN banyak ya? Kebetulan untuk yang tahun yang kemarin 2020, itu total yang diterima SNMPTN ada 4 orang. Ada 4 orang. Ada 4 orang, ada 2 di FK, terus ada 1 di arsitektur, sama saya Kesmas. Oke, jadi tahun-tahun sebelumnya juga banyak ya? Iya, ya bisa dibilang banyak. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih, kita mau tahu nilai Anindya dari SMA-nya berapa sih gitu ya? Oke, mungkin Anindya bisa bacain rata-ratanya dan nanti rata-rata keseluruhannya juga. Silakan. Oke, jadi ini sebenarnya ini bisa dibaca sendiri ya, dari semester 1 itu rata-ratanya 91,16, semester kedua 92,5, semester ketiganya 94, yang semester keempat 94,5, sama yang terakhir semester kelima itu 97,3. Terus untuk rata-rata keseluruhannya ya terlihat di situ 93,89. Wah, kalau dilihat-lihat nilai Anindya bagus juga ya, dari semua nilai itu hampir 90 semua gitu, 90 lebih. Itu kira-kira tips dari Anindya tuh gimana sih waktu SMA bisa dapat nilai sebagus ini gitu? Jadi sebenarnya kalau dilihat dari misalnya di biologi sama di fisika ya, itu dari semester kedua sampai semester keempat itu sempat statis kan grafiknya, stuck di nilai segitu ya, memang karena waktu kelas 10 semester kedua sampai kelas 11 semester kedua itu bisa dibilang masa-masa kita memegang kepengurusan kan di ekstrakurikuler. Jadi ya memang di situ sulit sekali untuk manage waktu, dan untuk tipsnya sendiri itu saya tuh sebenarnya nggak bisa ngeraih ini tuh juga tanpa bantuan teman-teman saya gitu. Jadi setiap saya sebelum ujian itu dari kelas 10 atau dari kelas 11 semester 1 memang Hamin satu ujian itu saya sama teman-teman saya, 2 orang teman dekat saya itu pasti kita belajar bareng gitu malam-malam. Di misalnya rumah teman saya atau rumah saya gitu. Kami tuh selalu belajar. Jadi kita tuh sama-sama saling ngajarin gitu. Untuk tipsnya, jadi kayak saya nggak bisa sendirian juga untuk belajar, saya juga butuh teman saya untuk bantu saya, dan kita sama-sama saling membantu sih. Ya, jadi begitu ya. Jadi begitu teman-teman, mungkin bisa dicoba juga tips dan trik dari Anindya. Mau nanya juga nih Anindya, kalau di Kesmas UI sekarang 2020 kan online ya, semua online kan? Iya. Ya, belajar apa aja sih di semester 1 kemarin? Secara umum. Kalau untuk di semester 1 ini secara umum, jadi kan kita tahu nih kesehatan masyarakat itu emang di ranah kesehatan, cuma dia nggak cuma di kesehatan aja, dia itu juga megang di sosial juga, jadi dia multidisiplin ilmu kan di kesehatan masyarakat. Nah, untuk di semester 1 ini itu ada belajar dasar kesehatan masyarakat, dasar kesehatan lingkungan, dan ada juga mata kuliahnya dasar sosiologi antropologi. Nah, dasar sosiologi antropologi ini sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu merupakan mata kuliah di semester ketiga, tapi untuk tahun ini jadi semester 1. Sama juga ada sama mata kuliah yang wajib RIK kan, yang Kak Didik, yang ilmu biomedik dasar itu. Iya. Kira-kira matkul paling sulit di semester 1 apa sih? Kayaknya Kak Didik juga tahu sih, ilmu biomedik dasar itu ya cukup sulit lah. Bukan sulit juga sih, tapi kayak
perlu banyak banget materinya gitu. Iya benar banget, benar-benar. Oke, jadi itu ya teman-teman bayangan untuk di Kesmas UI itu belajar apa aja sih di awal-awal gitu ya. Oke, Anindya mungkin yang terakhir nih, mungkin ada pesan nggak buat teman-teman, khususnya calon mahasiswa yang nantinya bakalan mau masuk khususnya di Kesmas dan khususnya juga di Kesmas UI. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman? Pesannya mungkin ini bukan cuma di Kesmas saja sih, secara general untuk adik-adik semuanya. Untuk misalnya kalian tuh mendapatkan kuota SNMPTN, ya kalian tuh nggak usah takut gitu. Kalian itu yang namanya kesempatan pasti bisa untuk semua orang. Walaupun memang kadang SNMPTN itu transparansi dari tiap universitas atau PTN itu kan nggak secara langsung terlihat gitu. Tapi yang namanya kesempatan itu bisa dipunya oleh siapa saja, apalagi kalian punya kuota SNMPTN, jadi kalian tuh jangan ragu gitu, walaupun mungkin track record dari sekolah kalian, peluang kalian dibandingkan yang lain, misalnya ada yang emang kakak kelasnya emang sudah ada yang pernah diterima di situ lewat SNMPTN, tapi kalian jangan takut gitu untuk membuka, mungkin kalian bisa jadi membuka gerbang gitu untuk adik-adik kalian seterusnya gitu. Sama mungkin yang terakhir itu gimana kalian ketika udah submit lah ya untuk SNMPTN, itu kalian tuh udah bisa menghadapi konsekuensinya gitu, antara whether kalian keterima atau enggak, ya itu kan kita nggak tahu ya, itu kita udah bisa menerima konsekuensinya, jadi selalu persiapkan yang terbaik gitu untuk perencanaan yang lain gitu, jadi tetap belajar untuk kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu. Oke, jadi itu ya buat pesan dari adik-adik, jadi tetap belajar aja dan tetap berani aja buat coba daftar ya. Oke. Oke, Anindya, mungkin itu aja sih yang aku tanya-tanya. Makasih banget buat waktunya ya. Iya, Kak Didi. Sip. Oke, kalau gitu karena udah selesai, aku tutup ya. Ya, Kak Didi. Makasih juga semuanya. Oke.